Pemirsa, satu orang tewas terbakar dalam kecelakaan yang melibatkan 2 sepeda motor di Goa, Sulawesi Selatan. Keluarga korban histeris saat melihat jenazah korban. Dua sepeda motor bertabrakan di Jalan Poros Limbung, Goa, Sulawesi Selatan. Kedua sepeda motor pun hangus terbakar setelah saling beradu dengan kencang dari arah berlawanan. Warga berusaha menyelamatkan kedua korban, namun naas salah seorang korban tewas terbakar. Sementara satu korban lainnya luka ringan. Polisi kini terus menyelidiki kecelakaan ini. Dua kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas, yang mana kendaraan Honda Win bergerak dari arah Tegalar selatan ke utara, sedangkan kendaraan yang diduga yang meninggal ini bergerak dari arah utara ke selatan. Jadilah kecelakaan di tempat ini. Korban tewas kemudian dibawa ke rumah sakit. Keluarga korban pun histeris tak kuasa menahan duka. Usai diidentifikasi, korban diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dari Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil ambulans terlibat kecelakaan beruntun di Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berlangsung dramatis karena sopir terjepit di badan ambulans. Iya ini ini tangannya di dada. Evakuasi pengemudi ambulans ini berlangsung dramatis. Sang sopir terjepit bagian depan ambulans yang rusak akibat kecelakaan beruntun. Dengan upaya maksimal, petugas jasa marga akhirnya berhasil mengeluarkan sang sopir dan membawanya ke RSUD Cibinong. Mobil pelan, jadi dia dari jalur 3 langsung ke jalur 2, dia langsung membat mobil truk. Mobil ini? Enggak, mobil yang di sono, yang kabur. Kuning ya? Iya, dia nabrak mobil itu. Mobil begini nih, di depan ada saya, jaraknya nggak jauh, paling jaraknya antara 10 meteran. Kecelakaan bermula saat ambulans melaju kencang dari arah Jakarta menuju Bogor. Saat hendak menyalip, ambulans oleng hingga menabrak kol diesel yang berada di depannya. Ambulans kemudian ditabrak lagi oleh truk bermuatan solar. Kecelakaan diduga akibat pengemudi ambulans mengantuk. Dari Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, kekerasan dalam rumah tangga terjadi di Cengkareng, Jakarta Barat. Seorang ayah tewas dianiaya oleh anak kandungnya sendiri dengan senjata tajam. Tapi saya lupa ntar dibawain, Dok. Akibat luka tusuk di leher dan badannya, Tumpak Lumban Gaol, 62 tahun, akhirnya meregang nyawa dalam perjalanan ke rumah sakit. Korban tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam oleh anak kandungnya sendiri berinisial SR yang berusia 30 tahun. Petugas berhasil menangkap pelaku tanpa perlawanan. Sebelumnya terjadi cekcok mulut antara pelaku dan korban di rumah susun Dinas Kebersihan DKI Jakarta, Blok B, Cengkareng, Jakarta Barat. Pertikaian antara keduanya diduga lantaran pelaku yang tidak mau merawat ibunya yang sedang sakit stroke. Pas si korban itu keluar, memang dalam posisi darahnya memang sudah banyak keluar. Dari situ warga berusaha untuk memberikan pertolongan pertama. Dari situ kita ambil inisiatif menuju ke rumah sakit Hermina. Nah, di rumah sakit Hermina ini kayak emang itu udah si korban itu udah kehabisan nafas. Hingga kini polisi belum memberi keterangan dalam kasus ini. Pelaku masih diperiksa intensif di Polsek Cengkareng. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri di Dusun 2, Kecamatan Katoy, Kolaka Utara ditemukan warga bersimbah darah di dalam rumah mereka. Sang istri tewas, sementara suaminya dalam kondisi kritis dan dirawat di rumah sakit. Sepasang suami istri di Dusun 2, Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara ditemukan bersimbah darah di atas tempat tidur.
Sang istri Fitriani, guru honorer sekolah taman kanak-kanak, ditemukan tewas dengan tusukan di bagian perut. Sementara sang suami Rusman kini dalam kondisi kritis dan dirawat di ruangan ICU RSUD Jafar Harun Lasusua. Keluarga menduga korban ditusuk menggunakan pisau dapur. Di dalam kamarnya, Bu? Iya, dalam kamar. Ya, apa benda tajam yang dilihat di situ, Bu? Pisau dapur kayaknya. Pisau dapur? Iya. Jadi setelah lihat itu langsung melapor ke warga? Ayah. Hingga kini polisi masih menyelidiki kasus penikaman ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Kabupaten Kolaka Utara, Israel Yanas, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Kolaka, Sulawesi Tenggara menikam dukun pijat hingga tewas. Pelaku kesal karena alat kelamin pelaku justru tidak berfungsi setelah berobat dengan korban. Seorang pria di Kelurahan Anaiwoi, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara menikam tetangganya yang juga berprofesi sebagai dukun pijat. Pelaku kesal karena saat berobat dengan korban, alat vital pelaku justru menjadi tidak berfungsi. Pelaku mengungkapkan kekesalannya pada korban hingga terjadi perkelahian yang berujung pada kematian korban. Berobat kepada korban, kemudian ternyata menurut tersangka ini tidak sesuai yang diharapkan sehingga terjadi jatuh dan dilakukan pembunuhan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kolaka, Sulawesi Tenggara, Afdar Lantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pasca diterjang banjir bandang, warga di Desa Tabone di Polewali Mandar mengungsi ke tempat aman mengantisipasi banjir susulan. Sementara banjir di Katingan, Kalimantan Tengah merendam 5.600 rumah warga. Bang Piang kah? Rumah-rumah warga masih tergenang air dan juga lumpur pasca banjir bandang menerjang di Dusun Pasiang, Desa Tabone. Puluhan warga memilih mengungsi ke tempat aman dibantu oleh petugas gabungan yang berada di lokasi. 2 rumah terseret banjir bandang dan sejumlah rumah warga rusak. Banjir kali ini merupakan yang terparah sejak 5 tahun terakhir. Selain Desa Pasiang Kecamatan Matakali, banjir juga meluas hingga ke 2 kecamatan lainnya, yakni Kecamatan Tapango dan Andreapi. Sementara di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, banjir kini meluas dan merendam 10 kecamatan. Warga memilih bertahan di rumahnya yang terendam banjir hingga 1 meter dan enggan untuk mengungsi. Data BPBD Kabupaten Katingan, banjir sudah melanda lebih dari sepekan dan merendam 5.625 rumah di 36 desa 10 kecamatan. Dari kemarin peningkatannya cukup tinggi, ya hampir 50 sampai 65 cm. Dia akan ada 10 kecamatan di Kabupaten Katingan yang 13 kecamatan. Ya seluruhnya 13 kecamatan, ada 10 kecamatan yang terdampak. Kita ini ada kurang lebih 36 desa yang terkena dengan jumlah penduduk korban dampak banjir itu tidak kurang dari 5.625 rumah sudah. Warga berharap pemerintah daerah setempat segera menyalurkan bantuan sembako, air bersih, dan obat-obatan. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, dan Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Husair Zainal, Alisata, iNews melaporkan. Pemirsa, seekor buaya muara sepanjang 2 meter yang beberapa hari terakhir meresahkan warga Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah akhirnya ditangkap. Buaya berhasil dijerat setelah petugas memasang sejumlah perangkap. Setelah memasang jerat selama 4 hari, petugas gabungan BKSDA SKW 2 Pangkalan Bun dan tim Damkar Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah berhasil menangkap buaya yang meresahkan warga. Buaya yang ditangkap ini berjenis kelamin betina dengan panjang 2 meter dan berat sekitar 50 hingga 60 kg. Sebelumnya petugas mendapatkan laporan kemunculan buaya di lubang bekas galian tanah yang menjadi danau di area perumahan Beringin Rindang, Desa Pasir Panjang, Arut Selatan. Kita cek lokasi, kita pasang beberapa jerat untuk menjerat buaya. Kita melakukan upaya, karena itu jerat itu kan menggunakan pelampung, jadi pelampung itu terbawa sama buaya karena posisi buaya tadi berada di tengah, jadi
kita coba untuk menariknya menggunakan tali, Pak, seperti itu. Usai dievakuasi, buaya akan dilepas liarkan ke habitatnya di Suaka Marga Satwa Lamandau. Dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan.